Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya pakai jas yang pernah dipakai oleh orang tua saya, almarhum Pendeta MC Naga. Ketika saya pakai jas ini, saya teringat orang tua saya. Orang tua saya itu radikal dan cinta Tuhan. Ketika Elia memberikan jubahnya kepada Elisa, saya teringat juga bahwa orang tua saya memberikan saya jubah, jas. Haleluya. Kita tahu bahwa saat ini juga masih protokol dari pemerintah kita taati, seperti pakai masker. Saya menyarankan seluruh jemaat Tuhan pakai masker, keluar itu ya. Di gereja mungkin ya ketika memuji memang buka masker, tapi ketika Anda keluar dari gereja mari pakai masker. Dan ketika kita ingin menjabat tangan mungkin ditunda sementara, kita ganti dengan salam sehati seperti ini mungkin, shalom, shalom. Kurangilah bersentuhan ya, kita ikutin protokol pemerintah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengundang saudara saya untuk berdoa, meminta Tuhan turut campur sehingga kita mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mengubah pola pikir, bukan hanya mengubah hati kita, tapi mengubah seluruh kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Ada amin? Ada amin. Saya mengundang, kita boleh tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami hamba-hambamu, anak-anakmu yang duduk diam mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ampunilah segala kekilafan kami. Tuhan, kami percaya hanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Lindungi jemaat Tuhan, lindungi keluarga kami, lindungi gereja kami, gereja ini. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Kami buka hati kami Tuhan, berkata-katalah, berbicaralah, berfirmanlah, kami siap. Jika di antara kami ada yang sakit, demi nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, Tuhan Yesus, mari Tuhan, hiburkan kami yang sedih. Hari ini kami masih dan selalu percaya, semua masih dalam kendali Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun kejadian-kejadian dalam minggu-minggu ini, kami percaya Tuhan masih dalam kontrol, menguasai kami. Bagian kami percaya penuh kepada Engkau, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, topik hari ini adalah bagaimana memiliki batin yang kuat, bagaimana memiliki hati yang kuat. Karena seluruh dunia sedang mengalami gejolak. Seluruh dunia, seluruh manusia, bahkan seluruh gereja sedang mengalami gejolak, sedang mengalami penampian. Doa saya seluruh jemaat yang hadir, bahkan gereja kita, siap bahkan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi gejolak, untuk menghadapi krisis. Ada amin? Saya teringat dengan Daud. Daud itu belia, Daud itu masih remaja, kayak merah-merahan. Dia didoakan, dia diurapi untuk menjadi raja. Tapi itu tidak akan terjadi sebelum Daud menghadapi tantangan. Daud tidak ada apa-apanya sebelum mengalahkan Goliat. Sama dengan halnya saudara. Kalau saudara ingin mengalami kekuatan, ingin melewati krisis, ingin melewati tantangan ini semuanya, mari saudara dan saya harus menghadapinya. Dan tentunya bagaimana cara menghadapinya dan mengalami kemenangan. Ini doa saya, seluruh jemaat Tuhan
seluruh yang hadir hari ini, semuanya tanpa terkecuali pasti bisa melewati tantangan ini. Ada amin? Ada amin? Ada satu statement yang saya mau katakan kepada saudara. Seperti Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Paulus memberikan pandangan surga, pandangan spektakuler. Bahwa saudara dan saya adalah warga surga. Warga surga yang melakukan perjalanan di bumi. Jangan dibalik, warga bumi yang melakukan perjalanan surga. Saya pernah ke Israel. Saya melakukan perjalanan ke Israel. Yang benar seperti Paulus katakan, saudara dan saya adalah warga surga yang melakukan perjalanan di bumi ini. Yesus penguasa di surga, Yesus penguasa di bumi. Ada ilustrasi. Masinis dengan kereta apinya memberitahukan kepada seluruh penumpang. Masinis memberitahukan kepada mereka bahwa akan melewati terowongan yang gelap dan panjang. Akan melewati terowongan yang gelap dan panjang. Nah, penumpang ini ada dua tipe. Yang pertama, ketika dia diberitahukan bahwa ada terowongan yang panjang dan gelap, yang pertama dia bersiap-siap, nggak mungkin keluar. Dia bersiap-siap dan yakin setelah terowongan gelap ini akan masuk kepada terowongan yang terang atau pemandangan yang cerah. Sehingga dia tidak khawatir ketika diumumkannya. Namun ada tipe yang kedua. Ketika diberitahu bahwa akan melewati terowongan gelap dan panjang, tipe yang kedua, dia akan panik, dia akan stres. Dia akan keringat dingin. Sama halnya, masinis itu gambaran dari Tuhan Yesus. Ya, ketika saudara dan saya diberitahu bahwa hadapilah Goliat, hadapilah tantangan. Seringkali ini akan menjadi ujian. Yang pertama bisa mengalahkan Goliat, tapi yang kedua dia akan mengalami kekhawatiran luar biasa. Suka tidak suka, seluruh bumi sedang mengalami krisis. Seluruh manusia sedang mengalami krisis. Lihat. Di mana tipe saudara? Di mana tipe kita? Apakah kita tipe yang percaya setelah badai ini, setelah terowongan ini, setelah Goliat ini, kita mengalami kemenangan? Atau sebaliknya, ketika sedang mengalami krisis, sebelum selesai krisis, kita sudah panik luar biasa dan mengalami ketakutan. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan bisa melewati tantangan ini bersama Tuhan. Karena kekuatanmu, kekuatanku berdasarkan dari Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada berita yang mengatakan beribadalah umur yang muda saja. Tapi hari ini saya mengatakan kepada saudara, kalau dalam pendidikan itu ada S1, S2, S3. Artinya S1 itu bagi saya umurnya 70 tahun. S2 itu 80 tahun. S3 itu 120 tahun. Sehingga doa saya, semua kita itu S3 atau sampai umurnya 120 tahun. Jangan merasa tua. Jangan merasa tua. Jangan merasa, aduh sudah umur 70 aku, udah umur 80 aku, udah. Musa itu 120 tahun. Ada amin? Mari kita sama-sama beriman, berdoa. Tuhan berikan kekuatan, umur kita 120 tahun. Ada amin? Saya ada ilustrasi lagi di
hari ini sehingga mempermudah kita bagaimana menghadapi krisis ini. Di depan saya ini ada 2 botol, Anda boleh perhatikan. Ada 2 botol, sama-sama botol plastik, tapi bedanya di kanan saya ini ada isinya. Sedangkan botol yang di kiri saya tidak ada isi. Sama-sama saya tekan atau ada pressure, apa terjadi? Perhatikan perlahan-lahan. Ada tekanan. Lihat. Sekali lagi ya. Perbedaannya luar biasa. Yang sebelah kiri akan mengalami kerusakan. Tapi yang sebelah kanan tetap utuh. Apa perbedaan saudara? Hidupmu, hidupku akan mengalami tekanan, akan mengalami pressure keuangan, tekanan keuangan, tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan. Jakarta ada yang sudah 30% dikurangkan, bahkan 50%, bahkan dirumahkan, tidak ada gaji, tidak ada duit. Tapi lihat, ada orang-orang sekalipun ditekan, sekalipun mengalami pressure, mengalami krisis, tidak mengalami perubahan, tetap eksis, tetap utuh, tetap jadi pemenang. Artinya, saudara dan saya harus diisi dulu untuk menghadapi banyak gelombang-gelombang, banyak menghadapi tantangan. Harus diisi dulu sehingga saudara dan saya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya akan bacakan firman saudara. 1 Petrus 3 ayat 4. Mari kita buka. 1 Petrus 3 ayat 4. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sekali lagi saya baca perlahan-lahan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, manusia rohani, manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Allah mau saudara diisi, batinmu diisi. Ketika ada goncangan, ketika ada tantangan, ketika ada pressure, Anda bisa melewatinya. Anda bisa menghadapinya. Anda bisa mengalahkan Goliat. Anda bisa melewati badai. Karena ada batinnya diisi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pak Pendeta, bagaimana cara menguatkan batin? Bagaimana caranya menguatkan roh? Bagaimana cara menguatkan isi di hati kita? Saya kasih ilustrasi. Saya pernah membelikan mobil-mobilan kepada putra saya Kalef Sinaga. Putra saya ini sudah hampir 4 tahun, masuk 5 tahun. Dia suka mobil. Saya belilah mobil yang berwarna merah. Mobil remote gitu ya. Kecepatan tinggi luar biasa. Akhirnya saya berikanlah kepada dia. Ketika saya berikan, Kalef komplain, mengeluh, bilang gini, "Papi, kok nggak bisa jalan mobilnya? Kok nggak bisa bergerak mobilnya? Kok diam saja? Padahal sudah ada baterai." Akhirnya saya ambil mobil itu, saya buka penutup baterainya. Ternyata di situ baterainya memang ada,
tapi ada pembatas plastik. Ada pembatas plastik sehingga aliran listrik tidak aktif di mobil itu. Akhirnya saya singkapkanlah, saya ambil plastik itu. Baru baterainya berfungsi dan mobilnya kencang luar biasa. Sama dengan hidupmu dan hidup saya. Hidupmu, hidup saya bisa bergerak cepat, bergerak dengan luar biasa. Kalau punya kuasa surga. Bagaimana agar saudara saya punya kuasa surga? Harus punya koneksi, harus punya jaringan ke surga. Harus punya kabel ya. Kalau handphone itu bisa mati, handphone itu bisa nyala lagi kalau dicas. Harus ada aliran, ada terkoneksi, ada connecting ke surga. Kadangkala hidupku sudah jadi Kristen, sudah percaya Tuhan, tapi belum punya kuasa. Kenapa? Belum disingkapkan. Hari ini kita minta Tuhan agar Roh Kudus memenuhi hatimu. Saya teringat dengan 120 murid ketika mereka mengalami koneksi dengan surga. 120 murid yang berada di atap, di upper room. Mereka hidup martir, hidup yang tidak takut apapun. Kuncinya ketika terjadi koneksi, terjadi hubungan. Api Pentakosta itu mesti ada di hatimu. Jangan sampai padam. Api Pentakostamu mesti menyala-nyala, baru engkau bisa menghadapi tantangan. Engkau akan gagal, engkau akan lemah, engkau tidak bisa bergerak kalau tidak ada api Roh Kudus. Berarti mintalah api Roh Kudus membakar batinmu, membakar hatimu, membakar semangatmu. Amin. Renungan singkat ini mengubah hidup saudara. Setiap kita memiliki manusia batinia. Setiap kita memiliki manusia roh. Namun yang kita perlu adalah mengaktifkannya dengan cara kepenuhan api Roh Kudus. Minta api. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, Daud diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel. Daud sekalipun masih belia, tapi dia menerima akses kuasa Roh Kudus. Menerima kekuatan Roh Kudus, baru dia bisa menghadapi Goliat. Hari ini saudara akan jatuh kalau tidak ada Roh Kudus. Mari miliki api. Miliki api Pentakosta. Miliki hati yang semangat dari surga. Engkau dan saya akan menjadi pemenang. Ada dua rahasia bagaimana memiliki kekuatan batinia. Ada dua rahasia bagaimana memiliki kekuatan batinia. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa itu ada di hatimu. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di hatimu. Jangan ragu, jangan bimbang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang kedua, bagaimana agar batinmu diisi. Saya kasih contoh ketika saudara dan saya punya handphonemu sudah mati, ya secanggih apapun handphonemu, merek apapun handphonemu, kalau tidak ada power, kalau tidak ada baterainya, dia akan tidak berfungsi. Caranya mesti dicolokkan ke listrik atau pakai power bank. Nah, ketika dicas ataupun
dihubungkan dengan power bank, maka perlu waktu, kadang sejam, kadang 2 jam, untuk mengisi power, mengisi electricity, mengisi kekuatan, sehingga handphone bisa aktif. Artinya, bagaimana batinmu bisa terisi? Bagaimana batinmu bisa terisi? Mesti punya waktu yang intim sama Tuhan. Miliki doa, pujian, penyembahan, dan baca firman senantiasa diisi oleh doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Itu yang mesti kita lakukan. Jangan gunakan otakmu untuk menghadapi Goliat-Goliatmu. Jangan gunakan kedaginganmu untuk menghadapi dunia yang sedang bergejolak ini. Anda akan gagal. Hari-hari ini buka hati. Buka hati. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Roh Kudus. Kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya baca Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini, mari kita percaya dengan kitab Yesaya. Kita diumpamakan seperti raja wali jika kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menanti-nantikan kuasa Roh Kudus. Bagaimana cara menantikannya? Anda duduk berdoa, menyanyi, menyembah. Anda buka Alkitab, baca, renungkan. Ketika Anda melakukan doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, lihat batinmu sedang diisi oleh kekuatan Allah. Batinmu sedang diisi oleh kekuatan surga. Batinmu sedang diisi dengan kekuatan yang supranatural untuk menghadapi krisis ini. Mari saya mengundang saudara. Jangan kerasin hati. Sudahlah, yang lalu udah berlalu, yang baru sudah datang. Miliki waktu menyembah, miliki waktu berdoa, miliki waktu memuji-muji, miliki waktu untuk merenungkan firman Allah. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Bahkan kita akan menjadi seumpama seperti Raja Wali. Raja Wali itu dia menikmati perjalanannya. Ketika ada badai, dia melewati badai. Bahkan di atas badai. Beda dengan ayam. Ketika angin ribut datang, ayam itu akan lari teriak-teriak. Akan lari ke kolong rumah, lari ke persembunyian. Tapi Raja Wali, dia akan naik terbang tinggi. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan sudah merancang Raja Wali itu untuk berada di atas badai. Saudara dan saya adalah Raja Wali Tuhan. Ketika saudara menantikan Tuhan, ketika saudara menantikan kuasa Roh Kudus, maka batinmu penuh. Hari-hari ini nantikan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami aktivasi kuasa Roh Kudus. Rohmu menyala-nyala, api Pentakosta menyala-nyala, dan engkau bisa menghadapi krisis ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saya akan baca ayat terakhir dan saya ingin berdoa untuk saudara. Haleluya. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sekali lagi ya, 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, fisik kami semakin merosot, tetapi namun manusia batiniah, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya pembaharuan itu bukan sekali. Pembaharuan itu perlu waktu, perlu timing. Doa itu perlu waktu, gak bisa buru-buru. Mungkin hari ini Anda berdoa 5 menit, gak apa-apa, mulai aja dulu Bu. Pak Pendeta, kalau aku mau berdoa ngantuk kali, udah doa aja dulu, lipat tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, aku tunggu, aku menerima kuasa-Mu. Gak apa-apa Inang. Besok naikkan 6 menit. Hari demi hari. Besok naikkan lagi 7 menit. 10 menit. Bahkan bisa sampai 1/4 jam, 1 jam. Gak apa-apa. Semuanya itu dimulai dari yang kecil. 5 menit, kemudian 10 menit, 1/4 jam. Kita lakukan itu. Niscaya engkau dan saya akan dijaga Tuhan. Ketika engkau menghadapi krisis dan hadapi krisis itu, engkau akan jadi pemenang. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan. Ini doa saya, kita semua mengalami kemenangan. Kesimpulan, ada 2 cara bagaimana mengalami batin yang diperbaharui. Yang pertama, catat ini. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus. Apapun godaan dunia ini, tetap percaya Yesus. 1000% percaya Yesus. Dan percayalah, Tuhan Yesus itu ada di hatimu. Percayalah, Tuhan Yesus itu bertahta di hatimu. Yang kedua, nantikanlah Tuhan. Anda mesti diisi oleh kerajaan surga. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman Allah. Kita sedang ditampi. Siapapun sukumu, apapun warga negaramu, semua akan ditampi. Baik engkau di ladang, baik di kota, semua akan ditampi. Tapi lihat, yang akan berhasil melewati krisis adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Pak, Bu, nantikanlah Tuhan. Adik-adik, nantikanlah Tuhan. Masuk kamarmu, lipat tangan, berlutut, Tuhan. Aku menantikan api Roh Kudus. Aku menantikan kuasa-Mu. Aku menantikan curahan-Mu. Aku menantikan kerajaan surga memenuhi hatiku. Penuhkan hatiku. Penuhkan hatiku. Penuhkan hatiku. Lihat, ketika engkau setiap hari minta kepenuhan ilahi, engkau siap menghadapi tantangan. Sehingga ada ayat mengatakan, setiap pekerjaan yang disentuh tanganmu pasti berhasil. Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu diberkati. Karena apa? Engkau sudah penuh dan engkau akan berhasil. Ada amin? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya Pendeta Fernando Sinaga berdoa untuk saudara. Dan doa saya semua kita tanpa terkecuali bisa menghadapi tantangan ini. Badai pasti berlalu bersama Tuhan Yesus. Mari saya mengundang kita untuk berdoa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, letakkan tangan kananmu di hatimu. Oh haleluya, semuanya. Letakkan tangan kananmu di hatimu.
Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kiranya Tuhan memenuhi hati kami. Hari ini kami menanti-nantikan kuasa Tuhan. Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau sedang memperhatikan kami. Dunia ini sedang mengalami gejolak yang luar biasa. Negara-negara sedang mengalami gejolak luar biasa. Bahkan krisis, bahkan depresi luar biasa. Tapi kami percaya orang-orang yang percayakan Engkau, orang-orang yang menantikan Tuhan, pasti akan menang menghadapi tantangan ini. Tuhan, hamba berdoa sama-sama. Penuhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkan batin kami dengan kuasa Roh Kudus. Untuk mengalaminya itu kami perlu Engkau. Oh Tuhan, mari, oh haleluya. Terima jemaat Tuhan. Oh, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Penuh, masuklah ke hatiku. Masuk. Haleluya, haleluya. Tuhan, mari masuk ke hati kami. Api Pentakosta menyala-nyala. Api Pentakosta berkobar-kobar di hati kami, di gereja kami. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekarang angkat kedua tanganmu ke surga. Semuanya, angkat kedua tanganmu ke surga. Tuhan, penuhkan kami dengan api-Mu. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhkan kami dengan kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan hari ini, Tuhan lindungi seluruh jemaat Tuhan. Keluarga kami. Kami tolak kecelakaan. Kami tolak malapetaka. Kami tolak kematian dari gereja GPDI. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Hari ini tutup bungkus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, cover kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah seluruh tangan-tangan yang terangkat, jamah bapak-bapak, jamah ibu-ibu, jamah adik-adik semua, jamah keluarga GPDI di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hari ini sampai selamanya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami. Oleh kasih karunia Tuhan, kami dijaga Tuhan, kami dimenangkan Tuhan, kami berhasil, kami sukses karena Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.